Biayanya memang dari 50 juta, dari 10 juta sampai 50 juta. Kalau nggak salah, saya tuh pernah dengar ada ini mekanisme tanggung renteng ya di PT PNM. Iya, benar. Mencapai 100.000 lebih nasabahnya. Luar biasa. Iya, basis Mekar. Ngopi Seduh, ngobrol pintar, treasuri, dan keuangan handal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kame. Kembali lagi bersama saya, Prima, dalam podcast Ngopi Seduh episode yang kedua. Dan masih akan membahas terkait pembiayaan ultramikro atau pembiayaan UMI. Dan untuk merefresh kembali tayangan pada podcast yang pertama atau podcast sebelumnya, jadi pembiayaan ultramikro itu disalurkan melalui dua pola penyaluran. Yang pertama yaitu penyaluran langsung dan yang kedua yaitu pola penyaluran tidak langsung. Dan untuk pola penyaluran langsung sampai dengan saat ini ultramikro itu disalurkan secara langsung kepada debitur UMI oleh PT PNM atau Permodalan Nasional Madani dan juga PT Pegadaian. Dan untuk pola penyaluran tidak langsung dilakukan secara tidak langsung oleh PT Bahana Arta Ventura atau PT BAV yang diantaranya disalurkan oleh koperasi-koperasi yang ada di seluruh Indonesia. Dan terdapat dua koperasi di Kalimantan Barat yang menyalurkan pembiayaan ultramikro yaitu KSPS BMT UGT Sidogiri dan saat ini sudah berganti nama menjadi KSPS BMT UGT Nusantara dan juga KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. Dan pada episode kali ini saya kedatangan tamu spesial, tamu masa kini, salah satu sosok Kartini Indonesia yang sangat hebat yaitu Ibu Erlina. Dan boleh Ibu Erlina untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya penonton kita tahu nih. Oke, terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Jayanti Erlina Dewi. Saya biasa dipanggil Erlina dan di sini saya bertugas di PT PNM Persero sebagai manajer regional Mekar. Oke, jadi narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu Ibu Erlina, seorang manajer regional Mekar dari PT Permodalan Nasional Madani ya Ibu. Ya. Mungkin banyak penonton kita yang belum tahu nih apa itu PT PNM. Jadi boleh Ibu jelaskan secara umum gambaran mengenai PT PNM. Oke, kalau PT PNM sendiri Permodalan Nasional Madani ini bergerak dalam bentuk pembiayaan ya Mbak ya. Di sini PNM sendiri itu berdiri tahun 1999. Nah, di PNM sendiri itu ada dua program, dari posisi program ULAM sama Mekar. Dan PNM sendiri itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya Mbak ya, terutama di 34 provinsi dan sekarang untuk kecamatan pendampingnya atau unit mekarnya itu dan ulamnya ada 5.640. Banyak sekali ya. Iya. PT PNM ini di seluruh Indonesia ya Ibu? Iya, 34 provinsi. Oh ya, kalau boleh tahu lokasi yang di Kalimantan Barat sendiri ada di mana saja ya Ibu? Kalau untuk lokasi di Kalimantan Barat sendiri, kita di setiap kecamatan ada ya Mbak ya, ada di kabupaten, khususnya di Pontianak. Kalau untuk Pontianak setiap kecamatan ada Pontianak Barat, Timur, Utara, terus posisinya di Siantan, ada di Kabupaten Sanggau, ada juga di Sintang, di Singkawang, sampaikan ke Sambas kita juga ada, dan juga satu lagi kita baru buka ada di Ketapang. Oh, baru buka di Ketapang. Iya, baru buka di Ketapang. Lumayan banyak juga ya yang di Kalimantan Barat ternyata ya? Iya, lumayan. Kalau khusus mekarnya sendiri ada sekitar 30-an lebih. 30 lebih. Baik, kalau ngomongin tentang pembiayaan ultramikro nih Bu, sebenarnya apa aja sih produk dari PT PNM khususnya yang terkait dengan pembiayaan ultramikro? Oke, kalau untuk PNM sendiri ada dua ya Mbak, kita program ULAM sama Mekar. Kalau untuk ULAM sendiri kita pembiayaannya memang dari 50 juta, dari 10 juta sampai 50 juta. Tapi kalau untuk di Mekar kita karena ultramikro ya kecil-kecilan, itu dari pinjaman dari modal awal 2 juta sampai 10 juta. Itu 10 juta. Iya.
10 atau 20, maaf Bu? 10 juta. Oh 10 juta ya. Tapi Oke. kita juga setelah dari 10 juta ada program naik kelas yang naik sampai kelas. 20 juta. Oh, Iya. Baik, jadi kalau PT PNM itu tadi terdapat 2 produk ya, yang mekar sama ulam. Kemudian kalau syarat untuk pengajuan pembiayaan ultramikro itu apa saja ya Bu? Kalau syaratnya sendiri, karena kalau khusus di Mekar ya Mbak ya, itu tidak ada jaminan. Jadi syaratnya yang pertama itu adalah perempuan ya, untuk ibu-ibu rumah tangga. Terus yang kedua yang sudah menikah. Sudah menikah dan ibu-ibunya pengen butuh modal usaha, baik yang sudah punya usaha atau yang baru mau usaha. Oke. Iya. Berarti itu syaratnya tadi wanita, sudah berusaha, sudah berkeluarga ya, menikah. Iya, kalaupun memang belum menikah bisa, tapi harus tulang punggung keluarga. Oh, oke. Dan Begitu. sudah memiliki usaha ya. Iya. Ya, Kalau mau ini juga bisa Mbak, kalau misalkan ibu-ibunya posisi baru mau usaha, itu boleh, bisa. Oh iya, untuk membantu para ibu-ibu ini ya. Iya, Nah, khususnya. Kalau syaratnya dari debitur yang sebelumnya tuh udah pernah minjem UMI sama yang baru tuh ada perbedaan nggak Kak? Kalau untuk syarat sih tidak ada ya Mbak, perbedaan. Hanya saja yang tadi kita syaratnya yang tadi perempuan, sudah perempuan terus baru punya usaha atau sudah ada usaha. Terus yang paling penting itu ada KTP dan KK. Oke, baik. Untuk keluarga, iya. Kalau seperti yang kita tahu ya Ibu ya, bahwa pembiayaan ultramikro itu kan ditujukan untuk para pelaku usaha yang belum bankable, belum mampu mengakses pembiayaan dari perbankan ya. Lalu apakah terdapat sanksi ketika debitur itu telat dalam membayar angsuran mingguan mungkin? Oke, kalau untuk di kita program Mekar sendiri, kalaupun memang ada nasabah yang telat, ya mungkin ada sanksi sosialnya, karena tadi kalau kita bentuknya kelompok. Jadi satu kelompok itu ketika naik siklus nanti plafonnya beda, gitu. Jadi memang ada, tidak disamakan dengan kondisi yang mana nasabah bisa tertib bayar, mana nasabah yang sering telat. Karena kalaupun posisinya nanti plafonnya disamaratakan, ada kecemburuan juga. Oke, Seperti itu. Iya. Baik, kalau nggak salah saya tuh pernah dengar ada ini mekanisme tanggung renteng ya di PT PNM. Iya, benar. Seperti apa itu Kak? Oke, kalau tanggung renteng sendiri, karena kita kan memang program Mekar ini kan bentukannya per kelompok ya Mbak ya. Jadi satu kelompok itu bisa berisi 10 anggota dalam kondisi ibu-ibu yang berdekatan. Nah, dalam kondisi ini kalau misalkan modal awalnya dipakainya sendiri-sendiri ya memang, tapi untuk kondisi kita bentukan per kelompok, jadi jika misalkan ada nasabah yang tidak bayar, nanti satu kelompok itu yang anggota yang hadir atau posisinya satu yang nggak bayar ini ditanggung renteng. Jadi dibagi rata. Misalkan angsurannya 50.000, yang satu nasabah tidak bayar, misalkan ada anggotanya 10 orang, berarti 9-nya nanggung renteng buat satu nasabah tersebut. Yang belum bisa bayar nanti berarti jadi tanggungan yang lainnya gitu ya. Iya, benar. Jadi memang sistemnya kelompok, karena sistemnya kita kan kelompok, jadi tanggung bersama, bertanggung jawab bersama kalau nasabah ada yang tidak bayar angsuran. Iya, baik. Sama program pembiayaan UMI ini kan salah satu program pemerintah, dan kewajiban yang dikenakan kepada penyalur UMI itu kan adanya pendampingan ya Pak. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh PT PNM sendiri? Oke, kalau untuk di PNM sendiri, ini kan kita posisi ada namanya pertemuan kelompok mingguan. Ya, jadi setiap angsuran seminggu sekali itu ada petugas account officer namanya. Petugas kita di Mekar, account officer yang mendampingi nasabah setiap minggu. Misalkan ada kendala atau apa, itu bisa disampaikan ke petugas langsung, karena kita bentuknya pertemuan kelompok mingguan. Dan juga kita ada klasterisasi, ada PKU gitu. Jadi memang bukan hanya posisi hanya pertemuan kelompok mingguan saja, tapi kita juga ada pengembangan kapasitas usaha gitu. Yang setiap bulannya kita adakan. Jadi kita undang nasabah, klasterisasi juga ada, misalkan untuk bagaimana cara untuk buat NIB atau menawarkan produk, itu kita ada. Jadi pendampingan seperti itu. Oh ya, jadi salah satu upaya dari PT PNM untuk menjadikan pelaku usahanya ini untuk naik kelas gitu ya? Iya, benar sih.
Luar biasa memang PT PNM ini dalam menyalurkan pembiayaan ultramikro. Mungkin setelah mendengar penjelasan dari Ibu Erlina ini, banyak pelaku usaha yang tertarik untuk memperoleh pembiayaan ultramikro. Nah, untuk Bapak Ibu yang kepo nih, bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan ultramikro dari PT PNM? Apakah ada nomor atau narah hubung atau bahkan sosial media yang dimiliki oleh PT PNM agar PT PNM ini bisa menawarkan produk dari PT PNM kepada pelaku usaha? Oke, kalau untuk kita sendiri ya Mbak, kita kan di setiap kecamatan itu punya unit mekar ya. Jadi mungkin nasabah bisa langsung atau pengen bergabung itu bisa di beberapa. Ada yang posisi alamatnya di Danau Sentarum, ada yang posisi di Sanggau, ada yang posisi juga di Jalan Kuala, dan di 28 Oktober. Jadi nanti nasabah bisa menghubungi kantor unit terdekat. Nanti bisa di searching juga unit-unit atau unit mekar terdekat, atau juga kita bisa lewat IG. Di PNM juga ada IG-nya. IG-nya apa Kak? PT PNM. PT PNM. Baik, jadi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pembiayaan ultramikro bisa langsung datang ke kantor terdekat dari PT PNM, dan juga kalau misalkan kepo nih bisa langsung cek ke Instagramnya PT PNM. Ya, bisa jadi PNM cabang Pontianak. Iya, siap. Kalau melihat antusiasme dari masyarakat Kalimantan Barat sendiri terkait dengan pembiayaan ultramikro itu bagaimana menurut Kakak? Kalau untuk sampai saat ini ya, khusus Kalimantan Barat ini sangat luar biasa ya antusiasnya, karena kita juga udah mencapai 100.000 lebih nasabahnya. Iya, basis mekar. Jadi memang nasabah pengen mau membangkitkan modal usahanya, menambah modal usaha itu sangat luar biasa. Jadi mengingat juga kan pencapaian jumlah nasabahnya cukup besar di Kalimantan Barat. Oh iya. Untuk informasi aja, sampai dengan tanggal 30 September 2022 penyaluran UMI di Kalimantan Barat ini telah mencapai 63,56 miliar rupiah untuk 14.466 debitur, dan PT PNM ini menjadi salah satu penyalur terbesar ya di Kalimantan Barat. Iya, benar sekali. Iya. Dan untuk penyaluran tahun 2022 ini kebetulan telah mencapai lebih dari penyaluran di tahun 2021. Luar biasa bukan? Dan untuk pertanyaan terakhir nih Bu, boleh. Apa harapan Ibu kepada masyarakat dalam pembiayaan ultramikro ini yang menjadi salah satu produk unggulan dari PT PNM? Ya, kalau harapannya kita berharap apa yang kita kasih ke penyalur atau debitur ke masyarakat Kalimantan Barat ini ya semoga bermanfaat ya Mbak ya, buat kondisi menambah usaha, semakin usahanya semakin maju gitu. Jadi kayak ibarat kata apa yang kita kasih modal pembiayaan itu benar-benar digunakan untuk usaha supaya nanti bisa ada keuntungan, dan keuntungan itu bisa terus menerus semakin tinggi, semakin maju, dan nasabah juga semakin naik kelas lagi gitu. Karena kalau sudah tingkatan usahanya makin tinggi kan keuntungannya makin banyak. Dan yang paling penting adalah nanti untuk ketika sudah gabung ya angsurannya juga tetap dijaga. Amin ya, semoga doa dan harapan dari Ibu Erlina ini bisa tercapai untuk para pelaku usaha yang ada di Kalimantan Barat. Semoga program pembiayaan ultramikro ini bisa benar-benar menjadi bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Barat pada khususnya gitu. Setelah ngobrol ngalur ngidul nih Bu ya, pada akhirnya terima kasih Bu Erlina telah menyempatkan waktunya untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terus kemudian saya Prima dan juga Ibu Erlina mewakili panitia yang ada di belakang layar mengucapkan sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. Stay tune di akun YouTube Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.